Gimana caranya biar PLTS kita itu terkonek dengan yang namanya IoT atau Internet of Things? Butuh apa aja sih? Nah, kan gitu ya. Ya, kalau namanya Internet of Things, berarti kan jelas butuh koneksi ke internetnya. Butuh jaringan yang agak stabil, agar konektivitas ke internetnya bisa responnya cepat gitu ya. Oke, sudah kita testing. Selisihnya sekitar 20 watt ya. Kalau di wattmeter yang ini 670 watt. Kalau di sini smart plug 690. Ada selisih dikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu menjelang malam minggu, kita kedatangan jajanan baru. Nah, butuh apa aja sih untuk support IoT itu ya? Dari apa yang udah saya coba-coba, masih kombinasi antara yang konvensional, nggak full digital gitu ya. IoT itu sebetulnya harusnya full digital, nggak butuh konektivitas ini nih CCTV-nya gitu ya. Mungkin CCTV buat ngelihat penampakan di rumah. Kalau misalkan contohnya saya biasa di kantor, jadi melihat kondisi dari voltmeter, kemudian produksi ini dari panel berapa, masih mengandalkan yang namanya CCTV seperti ini. Ini tetap wajib ada gitu ya, mandatorinya kita punya ini. Nah, tinggal nanti desainnya ini, karena ini terbatas ya, ini murah meriah 100 ribuan. Kadang buat ngelihat display wattmeter seperti ini angkanya nggak jelas. Nah, makanya kita butuh alat lain agar si data-data produksi ini bisa tercapture di gadget kita. Kalau kayak gini sih ini masih agak-agak ketinggalan zaman gitu ya. Nah, yang kedua tentu kita butuh router, WiFi router, biar sinyalnya dari seluler kita atau routernya IndiHome, Oxygen bisa dekat dengan si display workstation PLTS kita gitu ya, untuk penguat sinyal. Nah, kemudian untuk ngelihat produksi, apakah instruksi on off dari jarak jauh IoT itu ada responnya apa enggak, saya biasanya ngelihat di wattmeter ini nih. Misalkan kalau ini ada 3 nih, misalkan ini lampu outdoor, ini jet pump, ini lampu indoor. Nah, jet pump itu jelas membutuhkan dayanya 600 watt, maka responnya bakal terbaca di sini. Selama ini sih seperti ini ya. Jadi nanti di CCTV akan kelihatan nih ketika kita klik si jet pump ini untuk on, untuk ngisi torrent. Kalau si voltage akinya ini udah agak naik gitu ya, di atas DOD minimal, baru saya on kan. Nanti kelihatan di sini nih berapa watt dia jet pump itu running. Jadi cuma ini aja sebenarnya ya. Kita butuh CCTV, butuh WiFi smart power strip. Nah, jadi yang pertama Internet of Things, kita butuh koneksi ke internet, butuh WiFi router.
Kemudian butuh ini buat on off-nya, saya pakai ini aja nih, WiFi Power Strip made in Tiongkok. Ini bisa 13 ampere atau maksimum powernya dalam satu rangkaian ini total 3000 watt. Nah, kalau cuma satu jet pump itu masih 600 atau 700. Kalau ditambah rice cooker 400 ya 1000 lah, masih oke ya. Tambah mesin cuci masih di bawah 1500 sebetulnya. Cuma tinggal inverter kita nih kuat nggak kalau dihantam 1500 watt. Kalau inverternya pakai yang trafo donat tentu bakal lebih banyak lagi perabot yang bakal kita kendalikan dari jarak. Oke, jadi cuma ini basicnya ya. Basicnya itu WiFi router, kemudian ini smart power strip buat on off-nya, yang ini buat mantau secara visualnya si CCTV, yang ini buat mantau responnya, apakah respon atau enggak gitu ya. Itu aja sih, 1, 2, 3, 4 ya. Nggak butuh yang lain ternyata. Nah, karena ini apa namanya nih, agak butuh tempat, agak butuh apa namanya ya, ada alternatif lain selain ini, karena ini kan nggak bisa kita akses via IoT nih. Kalau ini ya, ini cuma visual aja, dia nggak terkoneksi ke jaringan internet, maka kita butuh perangkat baru lagi. Nah, ini dia nih, kita unboxing jajanan baru. Jadi beberapa perangkat yang mensupport untuk membuat rumah kita menjadi rumah pintar itu, kalau di tutorial YouTube ada beberapa perangkat. Yang pertama adalah ini nih, ada smart breaker, kemudian smart plug ya. Nah, ini pasukan baru buat pasukan IoT ber-PLTS kita. Saya baru beli smart plug WiFi and BLE, apa nih BLE ya? Bluetooth kali ya. Jadi ini bisa dengan aplikasi Apple Store ataupun ke Google Play, 100 sampai 200 volt. Nah, bisa sampai 16 ampere. Kemudian WiFi frekuensinya 2,4 GHz. Nah, ini fungsinya sama dengan si wattmeter ini. Cuma kalau yang ini nggak bisa kita akses dari jarak jauh ya, harus on-site saja. Nah, yang ini, yang si smart ini, katanya ini bisa kita akses energi meternya pakai HP. Jadi kita bisa tahu nih, di kantor misalkan ya, produksi dari atau pemakaian si inverter udah berapa kWh gitu. Atau ketika kita menyalakan beban yang kita running dari inverter, apakah bebannya itu jalan atau enggak, nanti kelihatan di sini ya. Nah, ini saya beli masing-masing 2 karena saya ada rencana ini buat dibawa ke Bandung buat meng-IoT-kan PLTS di rumah emak saya. PLTS Live PO4 yang sekarang autopilot, nggak bisa, belum dilengkapi dengan fasilitas IoT. Nah, minggu ini saya baru nyadar ternyata dengan modal power strip seperti ini kita udah bisa mengendalikan PLTS kita dari jarak jauh. Sehingga tujuan menjaga kondisi aki agar terjaga DOD-nya di atas 50% atau voltage-nya kita jaga di atas 12 volt ya. Kalau di bawah 12 volt misalkan kita harus bisa meng-cut beban. Nah, ternyata cukup dengan ini doang, dengan power strip aja. Jadi kalau produksi dari matahari misalkan ya, pagi-pagi belum seperti ini, belum aman untuk digunakan, ya kita jangan nyalain dulu. Nanti pas jam 10 sampai jam 2, nah 4 jam itulah
yang harus kita manfaatkan untuk mainin on off-nya beban-beban di rumah kita. Nah, ini beberapa branded yang bisa kita gunakan untuk memperkuat pasukan IoT PLTS kita. Oke, kita unboxing smart plug WiFi. Ini adalah energi meter seperti halnya si watt meter digital ini. Cuma bedanya produksinya bisa kita akses di gadget kita via IoT. Bisa sampai 16 ampere. Nah, di pasaran untuk smart plug ini harganya variatif dari biasanya 100 sampai 150 ribu. Cuma ini harganya paling murah 80 ribuan. Biasanya yang paling banyak dipakai untuk kebutuhan IoT itu brandednya ada Bardi, Bosman, Arbit. Tapi saya mau nyoba yang ini aja buat kita explore bersama. Nah, yang saya masih bertanya-tanya adalah smart breaker ini dengan WiFi power strip ini sebetulnya bedanya apa ya? Sama-sama bisa meng-cut sebagai switch gitu ya. Nah, apakah ini sama dengan sound off yang bisa juga menginformasikan sebagai energy meter atau enggak nih? Kita kurang paham juga ya. Nah, untuk smart breakernya keterangannya sih cuma gini doang ya. Apakah dia bisa nanti menginformasikan berapa pemakaian dan sebagainya nih. Nah, untuk yang smart plug ini saya akan taruh nih di on grid-nya. Apakah dia bisa mengukur produksi dari GTI ke situ atau enggak gitu ya. Biasanya kalau pakai ini nggak bisa terdeteksi sih produksi kWh yang terproduksi oleh GTI kita. Oke, kita lihat nih smart plug ini dalamannya apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pakai tangan kiri nih kagak nyunah ya, makanya susah. Nah, ini yang saya seneng nih. Jadi si kertasnya nih color, nggak cuma kertas yang kopian doang ya. Jadi agak-agak eksklusif lah. Kita baca Smart Plug User Manual. Ini ada Indonesianya nggak ya? Ternyata ini Inggris. Tidak seperti yang Smart Breaker, ada versi Indonesia. Jadi dia pakai Bluetooth dan Wi-Fi, support 2,4 Wi-Fi dan Bluetooth. Oke, bisa pakai Apple atau Google Play Store. Aplikasinya bisa pakai Amazon, Alexa, dan Google Home. Indoor use only. Nanti kita install aplikasi Smart Life-nya ya. Nama aplikasinya Smart Life. Nanti di setting seperti setting perangkat WiFi biasa, masukin kode dan segala macamnya. Nah, oke, kita langsung colokin aja. Saya mau nyolokin seperti biasa nih. Ini buat mantau via CCTV ini lebih enak sih, karena CCTV dia langsung bisa ngebaca ya kalau ada beban jet pump misalkan dari 0 jadi 600 watt. Ini lebih enak daripada kalau misalkan kalau di sini kan nanti butuh split screen. Nah, itu juga bisa sama aja sih sebetulnya ya, tinggal kita mau pakai yang mana atau kita tes aja ini ya.
kita tes si ini untuk beban si IoT dengan jet pump. Oke, untuk testing uji coba biar ada komparasi apakah ini sama dengan yang wattmeter digital hasilnya. Jadi saya pasang di sini dulu ya. Nah, si smart plug ini sama fungsinya buat switch on off gitu ya. Jadi kalau kita posisi DOD-nya di bawah 12%, output dari inverter bisa. Oke, kita testing power smart plug. Ini saya pakai aplikasinya masih iFamily Cloud yang nyambung dengan si smart plug ini. Jadi bisa pakai berbagai macam aplikasi ya. Bisa Smart Life, iFamily Cloud, dan lain sebagainya. Oke, sudah kita testing. Selisihnya sekitar 20 watt ya. Kalau di wattmeter yang ini 670 watt. Kalau di sini smart plug 690. Ada selisih dikit lah. Tapi secara fungsi ini bisa kita akses dari gadget ya, nggak perlu CCTV. Nah, itu lebih oke lah gitu ya.